Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan 119-20821 dari kelas 5A. Bismillah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya rancang dengan judul penelitiannya adalah pengembangan media pembelajaran escape room pada materi korosi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Urgensi dari penelitian ini adalah masih terdapatnya masalah pembelajaran pada saat ini, yaitu masih digunakannya metode ceramah dalam pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan metode tersebut menyebabkan siswa lebih pasif karena pembelajaran cenderung berpusat kepada guru. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pendidikan pun mengalami berbagai kemajuan. Salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Salah satu pengembangan media yang melibatkan penggunaan teknologi adalah media pembelajaran berbasis game edukasi. Menurut Andari dalam jurnalnya pada tahun 2020, game edukasi lebih diminati oleh siswa dibandingkan pembelajaran bersifat konvensional. Selanjutnya, aspek kebaruan dari penelitian ini. Materi yang dipilih dalam pengembangan media pembelajaran ini adalah korosi. Korosi ini merupakan bagian dari materi elektrokimia. Pemilihan materi korosi ini karena banyak siswa yang masih mengalami miskonsepsi pada topik korosi, yaitu berkaitan tentang faktor penyebab dan metode pencegahan korosi. Pada penelitian sebelumnya telah dibuat media pembelajaran pada materi korosi, yaitu berupa kuis berbasis video online dengan menggunakan Kahoot sebagai aplikasi pembuat kuis tersebut. Nah, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini tidak hanya menyajikan kuis saja, namun akan memberikan suasana yang lebih menarik, yaitu berupa game escape room. Nah, kemudian telah dilakukan juga media pembelajaran berupa simulasi escape room menggunakan virtual reality, namun pemain merasakan mual serta pusing. Sehingga pada penelitian ini tidak akan menggunakan virtual reality. Selain itu, memang alat virtual reality ini cukup mahal sehingga sulit untuk dijangkau. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran escape room pada materi korosi dengan menggunakan Genially sebagai aplikasi pembuatnya. Poin selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, didapatkan beberapa rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana tampilan media pembelajaran escape room pada materi korosi. Yang kedua, bagaimana hasil uji validasi media pembelajaran escape room pada materi korosi. Dan yang ketiga, bagaimana hasil uji kelayakan media pembelajaran escape room pada materi korosi. Selanjutnya, poin mengenai tujuan penelitian. Dari rumusan yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan tampilan media pembelajaran escape room pada materi korosi. Yang kedua, menganalisis hasil uji validasi media pembelajaran escape room pada materi korosi. Dan yang ketiga, menganalisis hasil uji kelayakan media pembelajaran escape room pada materi korosi. Selanjutnya, mengenai manfaat dari penelitian. Yang pertama, dapat membantu peserta didik dalam memahami materi korosi melalui sebuah permainan online, yaitu escape room. Manfaat yang kedua adalah dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik menjadi lebih menarik dan juga dinamis dengan sebuah permainan online, yaitu escape room pada materi korosi. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran alternatif pada materi korosi yang dapat diakses dengan mudah oleh siswa tanpa dibatasi dengan waktu dan juga tempat. Selanjutnya, mengenai definisi operasional. Untuk menghindari kesalahan dalam pemaknaan kata kunci, berikut beberapa istilah yang didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini. Yang pertama, mengenai escape room. Escape room adalah permainan melarikan diri dari dalam ruangan yang terkunci. Pemain harus menemukan petunjuk, memecahkan teka-teki, dan menyelesaikan misi untuk keluar dari dalam ruangan. Yang kedua adalah
korosi. Korosi merupakan proses kerusakan logam akibat proses elektrokimia yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pada korosi terjadi reaksi setengah sel yang melepaskan elektron dan menerima elektron. Selanjutnya adalah mengenai kerangka berpikir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nisa dan Fitriga, materi kimia termasuk ke dalam jenis konsep yang sifatnya kompleks sehingga sangat besar kemungkinan siswa akan mengalami miskonsepsi. Penggunaan media pembelajaran menjadi salah satu cara untuk mencegah miskonsepsi siswa. Menurut Wulandari, Susilo, dan Kuswanti yang dikutip dalam Widawati dan Kuswanti, penggunaan media pembelajaran game edukasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut skema kerangka berpikir dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada slide. Pembuatan escape room pada materi korosi memiliki submat pertama, pengertian korosi dengan indikator pencapaiannya adalah siswa dapat memahami pengertian korosi. Submateri yang kedua, proses terjadinya korosi dengan indikator pencapaiannya adalah siswa dapat memahami proses terjadinya korosi. Submateri yang ketiga, jenis-jenis korosi. Indikator pencapaiannya adalah siswa dapat menganalisis dan membedakan jenis-jenis korosi berdasarkan sebuah fenomena korosi pada suatu benda. Submateri yang keempat, faktor pengaruh laju korosi. Indikator pencapaiannya adalah siswa dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi laju korosi berdasarkan suatu percobaan yang disajikan. Submateri yang terakhir, metode pencegahan korosi dengan indikator pencapaian, siswa dapat menganalisis metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya korosi pada benda-benda tertentu. Nah, itulah submateri dan indikator pencapaian yang nantinya akan dimasukkan dalam game escape room. Nah, pada game escape room korosi ini, siswa akan diberikan kuis interaktif dari setiap misi. Misinya ini berjumlah 5 misi, dengan 4 misi dan 1 final misi. Nah, setelah pemain menyelesaikan kuis interaktif, kemudian pemain akan diarahkan untuk mencari kode. Kode-kode ini nanti akan dikumpulkan untuk nantinya dimasukkan atau diinput pada final misi. Kemudian setelah menginput kode, peserta didik atau pemain dapat keluar dari permainan tersebut. Nah, selanjutnya mengenai hasil-hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elford, semua peserta yang telah mengikuti pembelajaran Education Escape Room dengan menggunakan multimedia berupa AR dan VR menyatakan bahwa mereka setuju dan sangat setuju bahwa pelaksanaan Education Escape Room dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik selama kegiatan pembelajaran, dapat meningkatkan motivasi, mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama dalam kelompok, serta pembelajaran lebih menarik dan juga menyenangkan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Estudan dan Dietrich pada tahun 2020 mengenai pengembangan escape room menggunakan media augmented reality diperoleh hasil bahwa 96% dari peserta survei menganggap bahwa permainan ini cocok untuk mengembangkan kemampuan team building, meningkatkan motivasi sebesar 96%, dan komunikasi siswa sebesar 95%. Selain itu, peserta survei merekomendasikan permainan ini untuk dijadikan sebagai media pembelajaran di kelas. Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ang menyatakan bahwa melalui permainan escape room, siswa dapat memperkuat pemahaman konsep dan dapat memperbaiki miskonsepsi yang mereka miliki. Dari hasil penelitian-penelitian yang relevan yang telah dilakukan, belum ada pengembangan media pembelajaran escape room pada materi korosi. Selain itu, aplikasi yang digunakan dalam pembuatan escape room pun berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini menggunakan Genially. Dari beberapa jurnal yang relevan, pembuatan media escape room-nya ini ada yang menggunakan Metaverse, augmented reality, dan ada juga yang menggunakan virtual reality.
Nah, selanjutnya poin mengenai ringkasan kajian pustaka. Ringkasan kajian pustaka dalam penelitian ini adalah membahas mengenai media pembelajaran escape room. Di sana dalam proposal ini dideskripsikan pengertian media pembelajaran, kemudian dijelaskan juga fungsi dari media pembelajaran, kemudian dijelaskan juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, selanjutnya dijelaskan juga mengenai escape room. Kemudian dideskripsikan dan dijelaskan mengenai materi yang dipilih, yaitu korosi. Submateri dari korosinya ini, yang pertama pengertian korosi, proses terjadinya korosi, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, jenis-jenis korosi, dan metode pencegahan korosi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Dalam metode penelitian ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode design based research. Poin yang kedua adalah subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah siswa SMA kelas 12 dan juga mahasiswa. Kemudian prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ini terdapat 3 tahapan sesuai dengan metode design based research. Tahapan yang pertama adalah tahapan analisis. Dalam tahapan analisis ini dilakukan analisis kebutuhan dan permasalahan yang terjadi, menganalisis jurnal yang relevan, analisis kompetensi, merumuskan indikator, pembuatan analisis konsep dan peta konsep dari materi korosi. Tahapan yang kedua adalah tahap desain. Pada tahapan desain ini dilakukan pembuatan flowchart dan juga storyboard. Kemudian tahapan ketiga adalah tahapan development. Pada tahapan ini dilakukan pengembangan produk media escape room pada materi korosi sesuai dengan flowchart dan juga storyboard yang telah dibuat. Media escape room ini kemudian akan divalidasi oleh dosen ahli materi kimia dan dosen ahli media dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket. Kemudian dilakukan uji kelayakan kepada kelompok kecil untuk melakukan penilaian terhadap media pembelajaran escape room pada materi korosi melalui pemberian angket kelayakan. Berikut bagian alur prosedur penelitian pengembangan media escape room pada materi korosi sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan barusan, yaitu ada tahapan analisis, tahapan desain, dan tahapan development. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Pada penelitian ini digunakan 2 data, yaitu data kualitatif serta data kuantitatif. Untuk data kualitatif menggunakan instrumen penelitian berupa analisis konsep dan peta konsep, serta flowchart dan juga storyboard. Selanjutnya untuk data kuantitatif menggunakan instrumen berupa angket validasi dan angket uji terbatas. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini bersumber dari 2 data. Data yang pertama adalah dari ahli materi kimia dan ahli media. Data yang diperolehnya ini adalah analisis kelayakan media escape room pada materi korosi dengan teknik pengumpulan datanya adalah pemberian angket kelayakan. Instrumen penelitiannya berupa angket kelayakan. Sumber data yang kedua adalah dari siswa. Dengan data yang diperoleh adalah analisis kelayakan media escape room pada materi korosi. Teknik pengumpulan datanya adalah pemberian angket uji coba terbatas dan instrumen penelitian berupa angket uji coba terbatas. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama dilakukan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini diolah dengan cara mendeskripsikan analisis konsep, peta konsep, flowchart, storyboard, dan deskripsi hasil angket uji validasi dan hasil angket uji coba terbatas. Yang kedua, dilakukan analisis data kuantitatif. Pada analisis data kuantitatif ini dilakukan 2 analisis data. Yang pertama, analisis data uji validasi. Uji validitas penelitian ini dilakukan oleh dosen ahli kimia dan dosen ahli media dengan menggunakan rumus uji kelayakan atau R, yaitu R sama dengan X dibagi N besar dikali N. Nah, setelah dihitung kemudian dibandingkan
antara nilai kelayakan dengan nilai R kritis. Media dianggap valid jika melebihi R kritis sebesar 0,30. Interpretasi besarnya nilai kelayakan dapat dilihat pada tabel. Misalkan nilai R kritisnya ini berada pada rentang nilai kurang dari 100 dan lebih besar dari 0,80, maka media ini memiliki interpretasi yang tinggi atau kelayakannya ini tinggi. Selanjutnya, analisis yang kedua adalah analisis data uji coba terbatas. Adapun rumus yang digunakan adalah P sama dengan skor hasil pengumpulan data dibagi skor ideal dikali 100%. Dari analisis ini akan didapatkan nilai dalam bentuk persentase yang sesuai dengan bobot skor. Nah, berikut ada tabel persentase kelayakan media. Jika hasil persentasenya berada pada rentang nilai 90 sampai 100, maka kualifikasi dari media ini adalah sangat layak. Selanjutnya adalah agenda penelitian. Berikut jadwal pelaksanaan dari penelitian. Kegiatan yang pertama adalah pengajuan judul, akan dilaksanakan pada bulan yang pertama. Pengajuan proposal dilakukan pada bulan yang pertama. Perbaikan proposal pada bulan pertama dan kedua. Seminar proposal dan pembuatan perbaikan instrumen dilakukan itu pada bulan yang kedua. Untuk implementasi penelitian di bulan ketiga, untuk kegiatan pengolahan data dan analisis data, serta kegiatan penyusunan laporan, itu kegiatannya dilakukan pada bulan ketiga, 4, 5, dan 6, serta kegiatan yang terakhir adalah ujian skripsi dilakukan pada bulan ke-6. Nah, berikut adalah lampiran-lampiran yang dirancang pada penelitian ini. Lampiran yang pertama adalah peta konsep dari materi korosi. Yang kedua adalah analisis konsep korosi. Kemudian lampiran yang ketiga adalah flowchart dari media escape room menggunakan Geniali. Dan untuk lampiran yang keempat adalah storyboard escape room pada materi korosi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian yang telah saya rancang dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran escape room pada materi korosi. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.